Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Dari Kamaryadi di channel yang paling kece banget ini. Sebelum nonton videonya, dukung terus perkembangan channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Langsung aja, yuk kita mulai videonya. Teman-teman pernah kan lihat video aku sebelumnya, yaitu Kismis atau kisah mistis. Cerita aku yang pertama itu diambil dari kisah nyata, dan aku juga tahu tempatnya, atau kondisinya seperti apa. Setiap aku ke masjid, aku kan lihat rumah itu kan. Jadi itu tuh bener-bener kayak ke aku tuh ngebuat pikiran aku tuh emang bener-bener jadi takut, gak bisa tidur. Jadi emang bener-bener ngefek banget ke aku. Aku tuh kayak berpikir, aduh bisa nggak ya? Cuman emang karena aku bener-bener suka kisah mistis dan pengen menceritakan ini ke kalian, jadi aku beraniin diri ya. Oke, mungkin langsung aja di cerita Kismis yang kedua. Jadi ceritanya ini berasal dari kisah nyata pengalaman teman aku sendiri. Cuman beliau tuh minta namanya tuh dirahasiakan. Jadi kita sebut aja beliau itu Kang Ibnu. Jadi Kang Ibnu ini dia tuh kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kampus tersebut kan ada perpustakaan nih. Dan perpustakaan itu tuh pernah jadi perpustakaan terbesar di Indonesia. Jadi ada beberapa tingkat, dan salah satu ruangannya itu ada ruangan basement atau ruangan di bawah tanah. Kalian bisa bayangin kan perpustakaan itu sepinya sesepi apa, apalagi ini ruangan basement yang gak semua orang tuh bisa masuk ke situ. Jadi ruangan basement itu tuh tempat penyimpanan buku yang emang bener-bener harganya itu mahal banget. Jadi kayak di atas 1 juta, 2 juta, atau misalkan ada yang 5 juta. Jadi yang bisa masuk ke sana itu hanya dosen dan mahasiswa pun itu nggak semua mahasiswa bisa masuk ke sana. Kan mau masuk ke ruangan tersebut tuh kita tuh ada suratnya dulu bahwa kita tuh mau pinjam ruangan tersebut, dan suratnya itu tuh ada tanda tangan dosennya, ada tanda tangan prodinya, dan ada tanda tangan security-nya buat masuk ke ruangan tersebut. Cerita ini tuh dialami oleh sahabatnya Kang Ibnu, namanya Teh Andin. Ini mau janjian sama dosen nih buat bimbingan skripsi. Janjiannya tuh di basement. Kenapa? Karena emang si dosennya itu karena insinyur, dan dia tuh jarang banget ada di sana. Waktu janjiannya tuh itu 5:30, tapi pas ke sana tuh dia telat. Kita nih bilang, "Bapak, maaf itu saya telat gitu datangnya." Iya ya, nggak apa-apa bilang itu kata dosennya itu. Oke, beberapa saat tuh dia tuh kayak nanya-nanya dulu kan, kamu tuh siapa, kelas apa, jurusan apa, bimbingan mau tentang apa, kayak gitu kan. Biasanya kan kita kebuka dulu kan tentang identitas diri kita gitu kan. Nggak semua dosen tahu kita kan. Ngobrol lah Andin tuh sama si dosen tersebut. Selang beberapa waktu adzan maghrib, terus Teh Andin tuh karena lagi sholat, dia izin ke dosennya, "Pak, saya izin mau sholat dulu," katanya tuh gitu. "Oh iya boleh," karena emang musolanya itu nggak ada di ruangan tersebut, jadi sholatnya itu di luar. Jadi dia tuh keluar, dia lihat masih banyak orang di sana yang berkeliaran gitu tuh, kayak misalkan ada yang masih baca, ada penjaganya juga dan sebagainya. Pokoknya banyak di sana, banyak orang banget. Dan dia tuh sholat tuh dia balik lagi ke sana, masih ada dosennya. Dia tuh ngobrol sama dosennya lagi, terus dilanjutin ngobrol-ngobrol tentang masukannya apa, kayak misalkan gimana ya, misalkan kalau misalkan kita koordinasi sama dosen tentang skripsi kita kan dibaca kan satu-satu, kayak misalkan ini salah ya diperbaiki, ini tambahin ini, kayak gitu. Tiba-tiba sholat isya, pas adzan isya dia tuh keluar lagi, "Bapak, saya izin sholat isya ya," gitu tuh, "saya mau keluar dulu." "Oh iya boleh gitu." Pas dia mikir, ini kok dosen gak sholat ya gitu tuh, tadi maghrib gak sholat, terus sekarang isya waktunya sholat, dia kok gak sholat di sana aja. Perasaan setahu dia muslim deh gitu tuh, gak ambil pusing, udah dia ke atas aja sholat isya. Dan pada saat sholat isya tuh dia ke lantai 1 juga kan, dan dia tuh lihat masih banyak orang di lantai 1, terus yang jaga juga masih ada, lampu masih nyala. Namanya tuh sholat lah gitu tuh, ketemu sama teman-temannya di sana gitu tuh. Terus pas ketemu sama teman yang satu asramanya dia, jadi dia tuh asrama juga di kampus tersebut. Jadi di kampus tersebut tuh ada asrama, dia tuh asrama di sana gitu. Dia bilang ke teman satu kamarnya, namanya tuh Ce Desi, "Ce, nanti aku agak telat ya, aku lagi bimbingan dulu nih skripsi sama si dosen ini. Nanti bilangin ke penjaga asramanya aku pulang agak malam, kurang lebih jam 9-10an lah udah kelar," kan itu bilang kayak gitu. Udah oke dicelatin. Mungkin karena emang si Cedesi ini sama dia itu beda jurusan ya, dia nggak tahu dosennya itu siapa gitu. Lanjutlah, setelah sholat tuh Teh Andin balik lagi ke sana, adalah dosen lagi revisi, bukan revisi, kayak ngebenerin skripsiannya Teh Andin ini gitu tuh. Udah lanjut kasih masukan segala macam sahabatnya, dan udah jam 9 itu tuh Teh Andin bilang, "Pak, ini jam 9 gitu,
biasanya perpustakaan udah mulai ditutup. Enggak, saya tadi udah izin kok gitu di sini sampai jam 11, soalnya saya mau menyelesaikan ini, bilangnya tuh kayak gitu. Oh oke siap gitu tuh. Udah izin berarti ya gitu tuh. Dia tuh terus pas setengah 10 dia lihat lampu di lantai 1 tuh udah mati gitu tuh. Dia kan aduh ini udah mati, tinggal berdua aja kan sama si dosennya gitu di ruang bawah, terus lampu atas udah mati, so pasti kan udah nggak ada orang kan, dia mikirnya tuh. Teruslah dia kayak bimbingan gak kelas jam 10. Masuk jam 10 nelpon nih temennya gitu, Din masih di mana gitu, yang CDC tadi ya, Din masih di mana, ini penjaga asramanya udah nanyain kamu, katanya tuh udah mau ditutup pintu gerbangnya, kamu di mana, katanya disuruh cepat pulang, udah jam 10. Ya nih katanya tuh dosennya belum, katanya tuh gitu, sebentar lagi kayaknya jam 11-an baru selesai gitu kan. Tadi dia ngomong jam berapa kan gitu tuh, paling pulangnya juga, tapi ternyata emang agak lama gitu. Jadi dosennya itu pengen nyelesain, udah tiba-tiba jam 10-an lebih lah ya, dia tuh bilang ke dosen, Bapak masih lama nggak ya kira-kira gitu, soalnya udah jam segini, saya agak enak katanya tuh gitu. Dibalik dia emang pulang ke asramanya takut, terus di sini juga berdua kan sama dosen, dia juga kan ada perasaan was-was kan. Jadi kebetulan kan dosennya itu laki-laki, jadi ada perasaan ketakutan tersendiri dia sama si dosennya tersebut di sana gitu. Tiba-tiba tengah 11 itu dia tuh dapat SMS. Pas dia buka SMS-nya isinya kayak gini, Neng, maaf, Bapak nggak bisa nemuin Neng hari ini, Bapak lupa ngabarin, soalnya Bapak lagi di luar kota. Sekarang lagi di luar kota. Dan tahu nggak, yang nge-WA-nya itu dosen tersebut. Dia mikir, lagi di luar kota, terus ini yang dari tadi ngobrol sama aku itu siapa? Dia tuh bilang kayak gitu. Terus dia tuh langsung, Bapak maaf, udah jam setengah 11-an lebih, saya izin pulang, udah dikunci, mungkin boleh nanti skripsinya dilanjut lagi lain waktu, barangkali Bapak ada waktu, bilangnya tuh gitu. Oh iya boleh. Dia tuh langsung beres-beres kan, dia tuh mikir ini bener gak sih si Bapak yang WA, tapi dia diam aja gitu tuh. Tiba-tiba salah satu pulpennya itu jatuh ke bawah, dia tuh ambil, pas dia ambil dia lihat kakinya, dia nggak napak guys kakinya. Kebayangkan, jadi selama ini dari maghrib sampai jam setengah 11 malam yang dia lihat di hadapan dia tuh bukan dosen, tapi sesuatu guys. Kalian bisa bayangin kan? Dia tuh udah beres-beres, dia tuh tetap tenang. Bismillah, dia tuh kayak beres-beres. Terus pamit, Pak, saya pamit ya gitu. Kamu nggak akan salam dulu sama saya, katanya tuh gitu. Oh iya Pak gitu. Pas dia salam, dia tuh tambah merinding, pegang tangannya itu dingin banget, terus kayak keras banget, kayak bukan tangan orang. Jadi kayak dia tuh pegang pegang barang, tapi si barang itu dingin. Salamlah dia gitu, udah dia tuh jalan, dia tuh tambah was-was sama aku merinding guys, itu bisa lihat nggak guys, merinding aku ya. Tiba-tiba dia dipanggil, Neng, udah tahu ya, dia bilang kayak gitu guys. Itu setannya, masa ya Allah, lo pikir lo siapa guys? Lo pikir lo setan? Emang setan sih ya. Jadi setannya itu bilang kayak gitu, bilang, Neng, udah tahu ya. Aduh, kebayangkan malam-malam jam setengah 11 malam ada dia aja gitu, maksudnya dia aja sama dosennya. Tiba-tiba dosennya bilang, Neng, udah tahu ya. Maksudnya artinya kan mungkin udah tahu setan kan dia. Lo pasti kan, nah ini pingsan lah dia, pingsan. Untungnya ya, kalau aku jadi dia, kebayangkan dia kebangun jam 12 atau kebangun jam 1 atau kebangun jam 3, dia kebangun lagi terus masih ada dosennya di situ, hantunya maksudnya. Kebayangkan takutnya seperti apa. Dan untungnya pas dia bangun, dia tuh dibangunin sama security yang emang datang pagi ke sana buat kontrol di sana. Ternyata alhamdulillah tuh ada security datang gitu pagi-pagi jam 6 pagi, dibangunin lah. Kenapa? Terus dia tuh kayak langsung ngecurit, langsung kayak Pak tolong gitu. Terus cerita dia tuh kayak dibawa ke UKS di kampus tersebut. Nggak bisa kebayangin kan sama kalian bisa kejadian kayak gitu. Dan ini juga kejadian yang dialami oleh si Kang Ibnu tersebut. Jadi Kang Ibnu itu pernah kan, dia tuh di lantai 2 kan, dia tuh baca buku di lantai 2. Terus sepi banget di sana tuh. Dia tuh ke sana tuh kan setiap setelah kuliah, setelah aktivitas kayak udah asar jam 4-an ke sana, dan tahu-tahu udah maghrib kan di sana tuh. Jadi dia tuh kayak baca. Terus di belakangnya tuh ada kayak suara kayak ngebuka buku, tau kan, kayak serak ngebuka buku. Tapi pas dia lihat ke belakang,
gak ada siapa-siapa guys, padahal dia tuh enggak banget di belakang itu barusan tuh ada kayak ngebuka buku, dia tuh kayak lihat-lihat gak ada juga jauh banget, dan itu tuh nggak mungkin kan kedengar dari sana gitu tuh, kayak dia tuh kayak dia langsung merinding, dia tuh langsung kayak aduh masih merinding langsung, kan dia nggak nyaman langsung keluar. Dan ada juga beberapa kejadian yang dialami sama security-nya di sana, tiba-tiba ada kayak dia lagi kontrol nih, tiba-tiba si bukunya itu pada jatuh, kayak ada yang ngejatuh-jatuhin, nggak mungkin kan kalau tikus atau apa bisa ngejatuh-jatuhin buku gitu tuh, terus nggak dibenerin lagi sama security-nya itu, langsung pulang gitu. Jadi kayak security itu ngontrol jam 10 jam 11 malam, dia lihat buku tuh pada jatuh, pas besoknya lagi dia langsung nggak diberesin sama dia, langsung berangkat paginya dia kesana lagi, pas dilihat nggak ada buku yang jatuh satupun guys, dan itu tuh dikunci guys tentunya. Kebayangkan kalian kayak gimana angkernya perpustakaan tersebut. Aduh itu emang ngeri banget kan kalau misalkan kejadian itu. Tapi tetap sih namanya juga mahasiswa ya, karena mahasiswa di kampus tersebut emang minat bacanya lumayan juga katanya tuh, jadi masih buka sih sampai jam 9 malam, dan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu buka gitu katanya perpustakaan kampusnya tersebut. Ya itulah adalah salah satu kisah mistis pengalaman nyata dari teman aku itu Kang Ibnu, Teh Andin, dan lain-lain. Buat teman-teman yang punya cerita mistis boleh DM Instagram aku di daidi_, atau kalian juga bisa kirim email di dadikamariyadi13@gmail.com ya teman-teman. Sekian cerita dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.